Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Mimi Jamila dalam program Itahsin. Program yang membahas seputar makhrajul huruf, tajwid, dan kesalahan-kesalahan yang terjadi ketika kita membaca ayat suci Al-Quran. Nah, sekarang aku akan membacakan surah Al-Humazah dan kita akan membahas kesalahan-kesalahan yang terjadi ketika kita membaca surah ini. Sobat Quran bisa membuka Qurannya di rumah dan simak bacaan aku berikut ini. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة صدق الله العظيم. Nah, itulah tadi pembacaan surah Al-Humazah. Sobat Quran bisa membuka Qurannya di rumah dan tadi sudah melihat tulisan ayat-ayat tersebut. Kira-kira apa aja sih yang terjadi, kesalahan-kesalahan ketika membaca surah itu? Nah, kesalahan pertama yang biasanya terjadi ketika membaca surah Al-Humazah adalah kesalahan pertama di ayat kedua, alladzi jama'a malan wa 'addadah. Ini ada kata jama'a yang artinya mengumpulkan, tapi kebanyakan orang membacanya jamaah. Itu akan merubah makna yang tadinya mengumpulkan menjadi menggauli. Nah ini sangat fatal sekali, karena ketika kita satu huruf saja salah membaca, itu akan merubah artinya. Nah, jadi hati-hati ya Sobat Quran, ketika kita membaca surah ini, jangan sampai yang tadinya jimnya itu dibaca pendek jamaah jadi jamaah. Nah, itu artinya jauh sekali. Yang tadinya mengumpulkan menjadi menggauli. Aduh, fatal sekali Sobat Quran. Jangan sampai terjadi. Jadi mulai sekarang harus fokus baca Qurannya agar tidak terjadi kesalahan penambahan huruf atau mengurangi huruf. Jadi tidak ada yang merubah makna. Nah, itu adalah kesalahan yang pertama. Kesalahan yang kedua adalah allati tattali'u 'alal af'idah. Nah, itu di situ ada hamzah 'alal af'idah. Nah, biasanya di alal af'idah ini bacanya malah ain, yang harusnya dibacanya hamzah, atau kebalik, alal af'idah yang ain dibaca hamzah, yang hamzah dibaca ain. Nah, ini juga nanti dia akan berubah maknanya. Makanya ketika kita membaca Al-Quran, diusahakan fokus, tenang, bacanya tartil, jadi tidak ada yang berubah atau tertukar-tukar seperti ini. Allati tattali'u 'alal af'idah, bacanya seperti itu, tapi malah tertukar. Alal af'idah malah jadi alal af'idah. Itu kan terbalik. Yang harusnya adalah insyaallah allati tattali'u alal af'idah. Nah, seperti itu. Jangan sampai ainnya berubah jadi hamzah, hamzah berubah menjadi ain. Karena memang tempat keluar hamzah dan ain ini berdekatan, sehingga kadang kita nggak fokus bacanya, jadinya tertukar-tukar. Nah, seperti itu. Itu adalah kesalahan yang kedua. Kesalahan yang ketiga adalah di kalimat fi amadim mumaddadah. Ini hampir sama seperti tadi. Yang harusnya dibacanya ain, malah dibaca hamzah. Fi amadim mumaddadah. Malah bacanya fi amadim mumaddadah. Atau dalnya itu penyebutannya salah. Harusnya fi amadim mumaddadah, malah fi amadim mumaddadah. Nah, bukan dal, tapi da. Nah, penyebutannya di situ.
Jadi jangan sampai tertukar lagi nih Sobat Quran. Nah, sekarang udah tahu ya apa aja kesalahannya. Nah, nanti mulai hari ini dan seterusnya ketika membaca Al-Quran diusahakan fokus, tartil bacanya perlahan-lahan, jadi tidak ada kesalahan sedikit pun. Nah, itu tadi kesalahan yang ketiga adalah fi amadim mumaddadah. Itu ya, jadi ain berubah menjadi hamzah. Atau kesalahan lain, biasanya kebanyakan orang menyebut wailul likulli humazatil lumazah, itu zainya malah menjadi jim yang harusnya wailul likulli humazatil lumazah malah menjadi wailul likulli humajatil lumajah. Nah, itu juga sama tuh fatal penyebutan yang harusnya membacanya zai malah menjadi jim. Biasanya memang nggak menutup kemungkinan logat atau lahjah kedaerahan itu sangat mempengaruhi lidah kita ketika membaca Al-Quran. Nah, itu mulai sekarang harus dikikis ketika kita menyadari, oh iya lahjah aku ketika membaca Al-Quran harusnya lahjahnya adalah logat Arabi, bukan logat kayak kita lagi ngomong bahasa Indonesia seperti biasa. Itulah tadi beberapa kesalahan yang terjadi ketika kita membaca surah Al-Humazah. Nah, sekarang Sobat Quran, biar kita lebih mantap lagi nih, ingat kesalahan apa aja ketika kita membaca surah Al-Humazah. Kita ulang lagi ya, beberapa kesalahan yang terjadi ketika membaca surah Al-Humazah. Yang pertama adalah ketika menyebutkan kata jama'ah di alladzi jama'a malau wa'addadah, itu jama'ah jimnya pendek. Tapi kebanyakan orang membaca jimnya itu panjang. Contoh, alladzi jama'a malau wa'addadah. Nah, itu panjang padahal harusnya pendek. Sobat Quran bisa lihat di situ ayatnya pendek, jimnya tidak ada tanda mat di situ. Jadi bacanya pendek. Alladzi jama'a malau wa'addadah. Nah, seperti itu. Jadi bacanya pendek ya, karena nanti kalau kita baca panjang berarti kita menambah satu huruf dan itu sangat merubah artinya. Yang artinya tadinya mengumpulkan menjadi menggauli. Nah, itu jangan sampai ya, karena nanti fatal sekali. Yang kedua kesalahannya adalah di kalimat allati tattali'u 'alal af'idah. Nah, di sini ada beberapa huruf ain yang sering tertukar dengan huruf hamzah. Contoh, allati tattali'u 'alal af'idah. Nah, itu tertukar-tukar. Yang harusnya hamzah dibaca hamzah, malah hamzah dibaca ain, yang ain dibaca menjadi hamzah. Allati tattali'u 'alal af'idah. Nah, itu jangan sampai kita membacanya seperti itu. Jadi Sobat Quran, dari sekarang harus sekali menyadari kesalahan ini sehingga bisa diperbaiki, dan kalau baca lagi, oh iya jangan sampai salah lagi. Itu adalah kesalahan yang kedua. Kesalahan yang ketiga adalah di ayat terakhir fi amadim mumaddadah. Nah, ini juga sama. Ain dibaca hamzah yang harusnya fi amadim mumaddadah, tapi banyak juga yang membaca fi amadim mumaddadah. Nah, ainnya ini tertukar dengan hamzah. Atau tadi yang aku bahas di ayat pertama, wailul likulli humazatil lumazah, itu zai dibacanya malah jim. Nah, ini juga salah. Harusnya zai bukan jim. Tapi banyak juga yang menyebutkan itu wailul likulli humajatil lumajah. Nah, jadi jim deh, padahal bukan jim, tapi di situ zai. Ya, jangan sampai tertukar lagi hurufnya. Jadi dari sekarang mencoba memperbaiki agar bacaan kita lebih indah lagi didengarnya. Jadi bukan hanya kita yang menikmati bacaan kita, tapi orang-orang sekitar kita yang mendengarkan juga ikut menikmati bacaan kita kalau kita bacanya dengan baik dan benar. Nah, itu tadi kita sudah mengulas beberapa kesalahan yang terjadi di surah Al-Humazah, dan aku akan membahas satu surah lagi. Jangan kemana-mana, tetap di program Itahsin. Sobat Quran, kembali bersama saya Mimi Jamila dalam program Itahsin. Nah, kalau tadi kita sudah membahas kesalahan-kesalahan yang terjadi ketika membaca surah Al-Humazah, dan sekarang kita akan membahas kesalahan-kesalahan ketika membaca surah Al-Lahab. Nah, Sobat Quran bisa membuka Qurannya di rumah dan membuka surah Al-Lahab, kemudian simak bacaan aku berikut ini.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب. ما أغنى عنه ماله وما كسب. سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. صدق الله العظيم. Nah, itulah tadi pembacaan surah Al-Lahab. Nah, sekarang Sobat Quran di rumah bisa menyimak surah ini. Kita akan membahas kesalahan-kesalahan yang terjadi ketika membaca surah Al-Lahab ini. Kesalahan yang pertama adalah banyak sekali yang mengucapkan kata watab di ayat pertama, di ujung, biasanya itu tidak disyiddah bacanya. Padahal harusnya watab. Itu B-nya seperti ada dua. Huruf B-nya double. Karena ada tasydid di situ. Jadi ketika kita waqaf, itu membacanya tebal. Watab. Tapi banyak sekali yang melafadzkan tabbat yada abi lahabin watab. Nah, tidak ada tasydid, padahal di situ jelas Sobat Quran bisa lihat Qurannya, di situ ayatnya ada tasydid di huruf ba-nya. Nah, ya kan? Jadi berarti bacanya watab, bukan watab. Nanti itu artinya akan berbeda, yang harusnya artinya adalah celaka, malah jadi bertaubat. Watab, itu artinya bertaubat. Kalau watab, itu menjadi celaka. Jadi tabbat yada abi lahabin watab. Nah, itu ditasydid ketika di waqaf, karena itu ada di ujung ayat. Atau kalau memang mau disambung di wasal, berarti bacanya tabbat yada abi lahabin watab ma aghna anhu malu wa ma kasab. Nah, seperti itu. Itu adalah contoh kesalahan yang pertama. Nah, Sobat Quran, sekarang kita bedakan ya. Kalau berhenti dan ini ba-nya ditasydid sama yang tidak ditasydid. Contoh, kalau yang ditasydid ya. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Nah, itu ba-nya dia seperti di double. Memang disukunkan, tapi karena ada tasydid, jadi bacanya kita seperti lebih tebal. Kalau yang cuma dipantul aja, tapi dia tidak ditasydid, bacanya seperti ini, contoh. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Nah, beda kan? Beda bacanya, pasti beda. Karena yang aku baca yang kedua itu tidak ditasydid, sedangkan yang pertama aku baca ditasydid. Nah, yang betul insya Allah adalah yang ditasydid. Karena di ayatnya pun di situ ditulis adalah watabba. Watabba. Jadi kita bacanya watabba. Nah, seperti itu. Jadi ditahan dulu, baru dipantul. Nah, seperti itu ya, teman-teman. Bacanya berarti kalau ada tasydid, kemudian waqaf di situ, berarti bacanya ditahan dulu, baru dipantulkan. Kecuali dia tidak ada tasydid, tidak perlu ditahan. Jadi langsung watab. Tapi karena ini ada tasydid, maka harus ditahan dulu. Nah, itu adalah kesalahan yang pertama. Nah, kesalahan yang kedua, ketika membaca kalimat ma'auna, tapi banyak juga itu yang baca ghoinnya itu dipantul. Padahal gho itu tidak dipantul ketika disukun ya. Contoh. Ma'auna anhu malu wa ma kasab. Nah, itu tidak dipantul. Tapi banyak juga yang membaca dipantul. Contoh. Ma'agna anhu malu wa ma kasab. Nah, seperti itu. Mungkin bisa jadi karena terlalu menikmati sehingga salah dan dia tidak sadar. Nah, mulai sekarang berarti karena Sobat Quran sudah tahu bacanya seperti apa, dan kalau bacanya kayak gitu, oh berarti salah ya. Itu harus diperbaiki gitu. Bacanya tartil, harus dihayati, karena kalau kita baca novel aja itu kan kita hayati ya. Kita berfantasi.
Nah, sama ketika kita membaca Al-Qur'an, sama kita juga harus dihayati, dinikmati sendiri gitu. Karena kalau kita menikmati bacaan kita, otomatis orang-orang di sekitar kita yang mendengarkan juga ikut menikmati bacaan kita. Itu adalah kesalahan yang kedua. Kesalahan yang ketiga adalah ketika ayat sayasla naron dzata lahab itu dia membaca sayasla, sodnya itu berubah menjadi sin. Nah, padahal harusnya sod, sayasla naron dzata lahab. Nah, itu mengapa pentingnya ketika kita belajar itu talaki. Talaki itu kita berhadapan langsung dengan guru kita atau yang menyimak bacaan kita, jadi dia tidak hanya mendengarkan suara kita tapi juga melihat mulut kita. Banyak juga ketika kita membaca sayasla naron itu sodnya padahal kita sudah menyebut sod tapi kedengarannya kayak sin. Nah, itu pentingnya kita menatap langsung orang yang sedang membaca Al-Quran itu. Jadi biar kita tahu, oh ternyata benar kok dia bacanya sod bukan sin. Kadang juga banyak yang kedengarannya kita bacanya seperti sin padahal kita sudah membaca hurufnya sod gitu. Sayasla naron dzata lahab. Nah, seperti itu. Banyak juga yang membacanya itu sin ya, kayak tadi ya. Contoh, sayasla naron dzata lahab. Nah, itu yang contohnya kalau kita bacanya seperti huruf sin. Padahal bacanya itu sod. Sayasla naron dzata lahab. Nah, seperti itu. Jadi jangan sampai terkecoh. Pentingnya itu tadi kita belajar talaki ya, teman-teman. Kita tidak hanya mendengarnya, tapi juga sambil melihat Qur'annya, sambil melihat mulut orang yang membaca atau mengajarkan kita membaca itu, surat itu. Jadi kita udah bisa lihat langsung, oh ternyata bedanya seperti itu. Bacanya tuh bukan sin tapi sod. Sayasla naron dzata lahab. Nah, seperti itu ya. Jangan sampai kesalahannya terjadi lagi mulai dari sekarang karena sudah tahu kesalahannya ada apa aja dan di mana saja mulai sekarang harus diperbaiki. Nah, harus diperbaiki. Karena kalau misalnya kita bacanya salah terus, ya memang dapat pahala tetap. Tapi ketika kita sudah tahu, nanti kalau misalnya tahu tapi kita sengaja mengabaikan, itu berdosa. Kecuali orang yang tidak tahu, karena tidak ada hukum bagi orang yang tidak tahu. Karena kita sudah tahu sekarang, jadi kita wajib untuk memperbaiki bacaan Quran kita, gitu ya. Nah, itu tadi adalah beberapa kesalahan ketika kita sedang membaca surah Al-Lahab. Nah, biar lebih mantap lagi Sobat Quran, kita ulang lagi ya, kita ulas lagi kesalahan-kesalahan itu biar lebih matang nih Sobat Quran di rumah. Kesalahan yang pertama adalah ketika melafadzkan kata watab. Nah, di situ ba-nya ditasydid karena dia ada di ujung ayat, maka dia diwaqaf, dan ketika diwaqaf itu selain dipantul, dia juga ditahan dulu baru dipantul. Contoh, Tabbat yada abi lahabin wa tab. Nah, jadi ba-nya itu seperti double gitu. Jadi ditahan dulu baru dipantul. Tapi banyak sekali yang menyebutnya itu tidak ditahan dulu. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Nah, jangan sampai keliru karena nanti akan merubah makna dan isinya. Nah, itu tadi adalah kesalahan yang pertama. Kesalahan yang kedua adalah di ayat ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Nah, di aghna itu banyak sekali yang menyebutkan ghain yang bersukun itu malah dipantul. Padahal bukan dipantul, karena ghain itu dia huruf isti'la yang tidak harus dipantul. Kalau yang dipantul itu, di qalqalah itu dia adalah miliknya huruf-huruf qalqalah. Contoh kayak baju di toko. Nah, itu kan ada ba, ada jim, ada to, ada qaf, ada dal, dan itu harus banget dipantul. Tapi kalau ghain itu tidak dipantul. Contoh yang dipantul seperti ini. Ma agna anhu maluhu wa ma kasab. Padahal bukan ma agna, tapi ma auna. Ma auna. Nah, seperti itu ya Sobat Quran. Itu adalah kesalahan yang kedua. Kesalahan yang ketiga adalah sayasla naron dzata lahab. Ini banyak sekali menyebutkan sod di sini seperti sin atau sodnya itu sudah betul, tapi menyebutkannya itu terlalu agak manyun mulutnya. Contoh, sayasla naron dzata lahab. Padahal bukan sayas, tapi cukup sayasla naron dzata lahab.
gitu. Atau jangan juga kita membacanya seperti sin, sayasla naran dzata lahab. Nah, itu makin fatal lagi gitu. Nah, itulah tadi beberapa kesalahan yang terjadi ketika kita membaca surah Al-Lahab. Nah, diingat-ingat ya Sobat Quran dari sekarang dan harus diperbaiki karena sudah tahu dan hukumnya itu bisa berdosa kalau kita udah tahu tapi malah terus dilanggar. Nah, itu tadi adalah beberapa kesalahannya. Nah, Sobat Quran tetap terus semangat membaca Qurannya karena satu huruf yang kita baca akan mendatangkan 10 kebaikan. Oke Sahabat Quran, kita sudah mencapai di penghujung acara. Tetap saksikan Itasin di episode selanjutnya bersama saya Limi Jamila. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.